Oke sahabat cantik, Saras sudah ada di Manisa Florist. Dan kali ini Saras akan mengajak sahabat cantik untuk mengenal dengan ownernya langsung. Siapa lagi kalau bukan Kak Vira. Kita langsung masuk aja ke dalam. Halo Kak Vira. Halo, Ini Kak. dengan Kak siapa nih? Hai, Kak Vina ya? Iya. Nah, lagi ngapain nih Kak? Lagi nge-wrapping Lagi buket. wrapping bunga. Iya. Oke. Nah, Kak Vira nih, Ya. aku mau tanya-tanya nih. Kak Mm-mm. Vira kebetulan katanya ownernya ya? Iya, betul. Nah, ini dia nih sahabat cantik, owner dari Manisa Florist. Nah, aku penasaran banget nih Kak. Kan aku tadi juga lihat-lihat ya, banyak banget bunga-bunga yang cantik di sini. Kalau kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh banget. Boleh. Oke, sambil kita mungkin merangkai-merangkai Lagi ngerangkai bunga. ini nih, bunga aster. Ini bunga aster Ini nih, lagi sahabat jadi cantik. bunga yang best seller buat wisuda. Oh gitu. Iya. Ini favoritnya ya? Favorit. Favoritnya. Iya. Itu warnanya memang ungu aja Pak? Ungu warna ada lain sih, Kak? ada warna ungu, ada warna pink muda, terus ada juga warna salem yang Vina lagi rangkai. Oke, Gitu. nah ini boleh dikasih lihat ya ke sahabat cantik. Bagus banget. Bagus banget bunganya. warnanya soft banget. Nah, Kak Vira, aku Iya. kan penasaran banget nih. Tadi juga lihat ada banyak banget bunga-bunga cantik di sini. Iya. Nah, di biasanya kan dalam bisnis itu kan pasti ada ceritanya lah Cerita dulunya awal kayak mulanya. gimana. Betul. Iya, Boleh iya. diceritain nggak sih ke sahabat cantik dulunya gimana sih? Iya, Manisa Florist? jadi awal mulanya itu aku kan dulu kuliah nggak nyambung sebenarnya. Tapi pas aku pulang ke Jakarta itu ternyata orang tua aku tuh tiba-tiba itu bikin kebun bunga Kak Saras. Oh, gitu. Gitu, iya. Terus habis itu kalau misalnya orang dulu mungkin ya kan kalau misalnya dia bikin kebun identiknya tuh kayak harus bikin toko nih gitu. Jadi sebenarnya tuh bunga yang ditanam sama mamaku tuh yang kayak gini nih, Oke, aster bunga seperti aster ini. ini ya. Terus abis itu akhirnya dulu tuh cuman jualan bunga kayak gini aja, cuman nggak dirangkai seperti oke. itu awalnya. Cuman lama-lama kok aku kayak ngerasa banyak yang nanya buat bunga wisuda, untuk pernikahan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kayak aku coba-coba belajar deh. Dulu tuh awalnya dari YouTube ceritanya gitu. Akhirnya belajar bikin dari yang awalnya bentuknya aneh sampai sekarang akhirnya udah oke lah bagus gitu. Yaitu prosesnya kayak Prosesnya. ya gitu. Nah, berarti memang ada sebuah proses ya, dan tentunya memang kalau proses kan nggak harus langsung bagus ya Kak Langsung, Vira iya. ya. Yang penting Betul. udah mau nyoba Iya, ya Kak betul, Vira. betul. Nah, itu berapa lama sih Kak Vira menjalani proses itu? 4 tahun. 4 tahun. Untuk sampai ada di titik ini ya. Untuk sampai ada di titik ini berarti Iya. sekitar tahun 2018 18 ya? betul. 2018, oke. Nah, kalau dari Kak Vira sendiri sebenarnya tujuannya apa sih Kak untuk membangun Manisa Florist ini? Apakah tadi berawal dari iseng aja karena banyak yang nanyain, atau mungkin ada tujuan tertentu misalnya buka lapangan pekerjaan atau Sebenarnya kalau awalnya banget itu sebenarnya pengen bantu orang tua. pengen bantu orang Iya, tua? karena Oke. aku tuh sebenarnya nggak boleh di kayak kerja kantoran gitu, mendingan usaha aja kayak gitu. Terus sekalian nge-support si kebun bunganya si mamah gitu kan. Terus lama-lama kayak dari yang tadi aku bikin buket itu, jadi kayak aku kan perlu nge-hire orang gitu kan. Ya udah dari situ kayak memperkerjakan orang tuh ternyata manfaatnya banyak juga. Kita jadi bisa berbagi juga kayak gitu. Oke, berarti awalnya dari membantu orang tua betul. jadi membantu sekitar Betul, juga ya. Ini betul, betul. menginspirasi sekali nih Kak Vira. Iya. Nah, Kak Vira, tadi kan kita udah ngomong tentang sejarahnya nih. Pasti untuk sampai ada di titik ini nih saat ini tentunya ada tantangannya juga kan Kak Ya, Vira. betul. Kalau menurut Kak Vira, tantangan yang paling berkesan dan juga penuh perjuangan banget deh menurut Kak Vira sampai saat ini apa sih? Waktu pas awal COVID kayaknya semua juga kayak gitu ya. Oke. Dulu tuh aku sempat, jadi aku ini pas akhirnya aku mau bikin, kan tadinya orang tua kan cuma jualan ini aja. Tapi orang tua tuh bilang kalau misalnya kamu mau improve nih, mau bikin buket atau apa-apa, mama nggak ikutan ya, kamu urus sendiri gitu. Oke. Jadi dulu tuh aku cuma punya uang 1 juta Kak Saras. Cuma 1 Buat juta, aku oke. cuma punya duit 1 juta buat ngebangun nih semua nih perintilan-perintilan ini nih, aku bener-bener hasil olahan dari 1 juta itu. Luar biasa Gitu. banget Terus ini. ya udah akhirnya setelah itu belajar jualan buket gitu kan. Tapi pas ternyata tiba-tiba ketemu si COVID ini kan. Waktu itu kan 2020 ya. 2020. Terus kan aku nggak ada bantuan dari keluarga, dari orang tua juga gitu. Nah itu dulu aku hampir bangkrut sebenarnya karena nggak ada income. Sedangkan kebutuhan toko harus berjalan, bayar pegawai tetap harus jalan gitu kan. Ya udah akhirnya
dulu udah sempet aku mau nutup toko itu sebenarnya beberapa bulan COVID kan, karena semua orang aktivitas stop gitu kan. Gitu. Terus ya udah akhirnya aku sharing sama teman-teman aku, sama keluarga aku, akhirnya aku bertahan. Cuman emang kita harus nge-launch produk baru yang emang pada saat itu dibutuhinnya tuh bunga kan nggak untuk wisuda, nggak untuk wedding kan, untuk apa? Nah pada saat itu kita bikin produk baru yaitu DIY. Jadi kayak kita bikin kayak satu produk gitu, di mana teman-teman tuh bisa ngekreasiin bunga dari rumah kayak gitu, dan itu best seller banget, banyak banget influencer juga yang ternyata beli dan ngevideoin kayak gitu-gitu. Berarti awalnya dari tantangan COVID itu ya, Betul. jadi muncul inovasi baru dan Betul. akhirnya bisa bertahan sampai saat Betul. ini nih, luar biasa sekali loh untuk Kak Vira loh. Makasih. Nah itu produknya itu berarti bentuknya kayak paket gitu ya? Kayak Kak, paket, jadi kita udah nyediain bunganya, kita nyediain materialnya, kita nyediain lem, pokoknya segala macamnya deh. Jadi teman-teman di rumah tuh waktu itu pada saat itu ya udah ada kayak instruksinya harus diapain bunganya, itu mereka tinggal bikin, tapi sesuai kreasi teman-teman gitu. Oke, jadi begitu ya. Tadi kalau dari Kak Vira, produk-produknya apa aja sih Kak di Manisia Florist ini? Banyak banget sih sejujurnya. Boleh disebutin ke sahabat cantik? Jadi produk kayak itu kita tergantung occasion, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya untuk wisuda, biasanya itu kita ada hand bouquet yang paling basic ya, hand bouquet. Terus habis itu ada yang kayak bloom box kayak gitu tuh Kak, maaf. Yang mana? Yang merah nih. Oh yang Iya, merah, oke. Gitu, itu biasa buat gift. Kalau misalnya dia nggak bisa datang ke wisudanya, dia jadi ngasihnya berupa gift kayak gitu. Boleh Boleh, silahkan. Coba ya. Nah ini namanya bloom box. Bloom box. Ini Gitu. ya, sahabat Jadi cantik. ada box, ada bunganya, terus biasanya kita kalau untuk boneka tuh additional. Oke. Jadi dia boleh nambah, boleh enggak kayak gitu. Tapi ini variasi ya sahabat cantik, karena biasanya kan buket bunga paling identik bunganya aja. Bunganya Tapi aja. ini ada sentuhan lain, ada bonekanya, terus ada boxnya juga, jadinya gampang ditaruh ya, untuk pajangan juga bisa. Oke. Terus selain itu ada apa lagi Kak Vira? Abis itu ini ada juga ini flower dome, ini tahan selamanya juga nih Kak. Oh yang ini ya? Iya, itu biasa buat pajangan kalau di kamar itu kan ada lampunya. Oh iya ada Gitu. lampunya. Oke. Ini boleh kita Boleh. tunjukin? Coba ya. Nah kalau yang ini Nah ini bunga udah tahan selamanya karena Udah dia tahan udah selamanya. dia udah di dalam si dome ini juga kan. Gitu. Jadi dia udah tahan lama, dia nggak akan rusak juga, lebih aman ini sih. Cuman emang harganya lumayan lebih mahal karena ini kan bahannya kaca. Gitu. Terus juga mempercantik, ini ada lampu-lampunya ya, jadi Jadi kalau biasa- ditaruh di kamar ya. Iya benar, buat lampu tidur atau apa itu cocok sih. Wah, cantik-cantik Iya. banget ya. Oke. Oke, kita taruh lagi di sini. Nah, kalau dari Kak Vira sendiri tadi kan udah sebutin ya produk-produknya apa aja. Terus kalau kegiatan dari Kak Vira sendiri nih di Manisia Florist ini sehari-hari tuh gimana sih Kak? Kalau sehari-hari, kalau misalnya sehari-hari kita biasanya kalau ada bunga fresh, ada bunga dry. Nah, tapi kalau bunga fresh ini tuh yang harus dirawat nih Kak Saras gitu. Jadi nggak cuman kayak bunga kayak gini ditaruh di vas aja, enggak. Jadi enggak. Gimana tuh, Jadi Kak? dia tuh tiap hari ini kan batangnya harus dipotong. Gitu. Jadi batangnya harus dipotong, jadi air tuh bisa naik lagi ke atas bunga. Jadi segar terus tiap hari. Kayak gitu. Jadi kita cara ngerawatnya tiap pagi tuh seperti itu dulu. Kak, kalau misalnya nih, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya terkait Manisia ini. Nah, kalau abis ini nih sahabat cantik mau lihat kegiatan ataupun nanti pengen lihat jenis-jenis bunganya, cara bikinnya boleh ya? Boleh banget. Boleh ya? Kita langsung. Kita seru-seruan langsung ya. Oke. Jangan kemana-mana sahabat cantik, karena abis ini Saras dan juga Kak Vira akan nunjukin ke sahabat cantik terkait jenis-jenis bunga dan juga gimana cara bikin merangkai bunga ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, jendela informasi wanita. Nah, sahabat cantik, Saras dan juga Kak Vira nih sekarang udah ada di studio untuk merangkai bunga ya, Betul. Kak Vira ya. Betul, Ini Kak seperti Saras. yang terlihat nih di layar kaca, sahabat cantik ya. Udah ada banyak banget bunga nih, berbunga-bunga cantik-cantik. nih gitu. Betul, cantik-cantik semua. Nah, kita langsung aja nih, Kak Vira, langsung kasih tahu ke sahabat cantik tutorialnya buat merangkai bunga. Oke, Kak Saras. Jadi kita hari ini
mau bikin flower basket gitu ya, keranjang, terus dalamnya nanti ada bunga-bunga gitu. Nah kita nih konsepnya itu natural, jadi nanti bunganya tuh nggak akan rata gitu. Jadi kita nanti bunganya akan naik turun, jadi kayak konsepnya kayak natural aja. Gitu. Nah ini aku lanjut aja ya. Boleh. Jadi pertama-tama sediain ini basketnya ini, Tempatnya ya? keranjangnya. Terus habis itu kita ada ini namanya floral foam gitu. Jadi kalau bunga ditusuk itu ke sini biar lebih awet. Ini kan berat nih, ada airnya gitu. Dah ini bisa nahan air tuh sampai 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 Iya, hari. Oke. Gitu. Berarti ini termasuk tips juga ya buat sahabat Betul. cantik supaya bunganya ini lebih awet Lebih ya. awet, iya. Nah, jadi dipakein air gitu di foamnya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita masukin bunga nih ke sini, ini kan air nanti bakal rembes. Nah, jadi kalau misalnya mau di basket gini, kita jangan langsung kita sebutnya oasis ya, simpel ya. Jadi kita jangan langsung taruh oasis ke dalam, jadi kita alasin dulu pakai plastik kasaras. Gitu. Jadi si plastik ini nanti dia bakal nahan si air. Jadi nanti kalau misalnya di tempatnya customer nggak bleber-bleber gitu airnya. Gitu. Nah, kita pakein plastik, terus habis itu tinggal foamnya ini kita masukin. Masukkan aja ke dalam ya. Cukup segini. Dah. Kelihatan ya sahabat cantik ya. Nah, Jadi ada plastiknya di sini. Ini plastiknya nggak apa-apa bleber kayak gini. nggak apa-apa. Nah, Oh. ada lagi step Ada selanjutnya. lagi. Oke, ini belum selesai. Belum sahabat cantik. selesai. Kita lanjutin aja Oke, gimana. nah kalau di florist tuh lumayan ribet. Jadi untuk guntingnya aja tuh ada beberapa macam. Oke. Nah, salah itu ini ada gunting batang. Jadi nanti kalau Kak Saras mau potong batang itu harus pakai gunting khusus ini, gunting batang. Terus habis itu ini juga ada kalau ini kayak gunting biasa, kayak untuk kita kertas wrapping, pita, plastik, ini pakai satu gunting ini. Oke. Gitu. Nah, ini kan plastiknya bleber-bleber gini. Kita potongnya pakai gunting biasa gitu. Nah, nanti tinggal kita ratain aja biar nggak berantakan. Kamu mau nyoba? Berantakan. Boleh, Iya. aku nanti makin berantakan ya. Gak apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting mencoba. Iya, Seperti yang Kak Vira bilang tadi di awal ya. Apa tuh? Yang penting mau coba. Oh, iya. Gitu. Tuh kan, megang guntingnya nggak bener. Sebentar ya sahabat cantik. Nah, gini ya. Ya, diratain aja. Diratain. Ah. Oke. Yang penting rapih aja. Yang penting rapi. Sebenarnya kalau untuk plastik yang penting tingginya tuh sama kayak foam ini. Oke. Kan dia nahan air. Nah, Terus sebelah sini ya. Ya. Jadi kalau untuk ngerangkai bunga itu dari segala sisi harus bagus, Kak Saras. Oke. Jadi ngeround gitu tetap harus cakep, harus rapi. Oke. Dah, cukup? Cukup. Nah, terus kalau udah nih kan bunga-bunganya udah kita siapin semua. Untuk warna bunganya sih kita mix aja ya. Nanti bagusnya gimana. Biasanya aku kan udah ada bunga-bunga warna pastel, ada ini juga. Nanti tinggal kita ambil dari sini aja. Oke. Gitu. Nah, untuk pertama-tama sebelum ngerangkai tentuin dulu bagian depannya mau yang mana. Mau yang bagian sini atau bagian sini. Gitu. Kalau aku biasanya bagian sini. Kalau sini kan kayak udah terlalu biasa nih. Jadi aku biasanya kayak gini nih. Di Jadi bagian depannya tengahnya malah ya. Jadi ngadep ke depannya ke sana. Jadi nanti bunganya ngadepnya ke depannya ke sana semua kita ngerangkainya. Sip. Oke. Berarti boleh dari sisi mana aja Dari ya sisi mana sebetulnya aja ya. sebenarnya boleh. Tergantung kreasi. Iya, betul. Oke. Oke, terus Kita kita lanjut ya. Jadi kalau untuk ngerangkai itu Kak Saras, jadi kita biasanya mulai dari daun dulu. Daun Jadi, dulu. jadi kalau rangkaian tuh kan sebenarnya dia ada beberapa jenis ya. Jadi ada daun, ada filler. Filler tuh bunga yang size-nya tuh kecil-kecil. Sesuai namanya jadi dia untuk pengisi. Oh, gitu. Oke. Terus kalau misalnya daun itu dia itu untuk membuat kesan natural. Gitu. Jadi ada daun, ada filler, sama yang utama itu ada namanya main flower. Main flower itu bunga utama yang jadi highlightnya dari si rangkaian itu tuh bunga apa. Nah itu biasanya main flower itu bunga-bunga yang size-nya itu besar. Kayak mawar. Mawar tuh kan size-nya lumayan besar ya dibandingkan kayak aster-aster gini kan. Gitu. Jadi itu biasanya kita pakai itu untuk main flower gitu. Oke, ini kita sudah selesai nutup si foamnya ya Kak betul. dengan daun-daunnya. Terus abis ini apa nih Kak? Habis itu kan masih ada daun yang lain, kita boleh nutupin lagi buat jadi apa ya, pembeda aja biar rangkaiannya nggak flat gitu, daunnya cuma itu. Jadi semakin banyak variasi itu sebenarnya makin bagus. Oke, jadi biar hiasannya makin banyak Biar gitu lebih ya. natural gitu. Biar lebih natural. Oke. Nah ini sama juga tadi kan ada daunnya tuh Kak, di bagian bawahnya itu kita bersihin lagi.
Nah, jadi sahabat cantik ini kan daunnya ya. Kalau misalnya sahabat cantik bisa lihat di sini full dari atas sampai bawah. Nah, tipsnya dari Kafira yang paling bawah ini harus dipotong dulu nih. Dicabut aja nggak Dicabut apa-apa. dulu supaya nanti pas ditusuk ke foamnya ada jaraknya dan juga jadi nanti lebih kuat ya Betul, Kafira ya. rangkaiannya. Kita langsung. Nah, cakep. Oke, wah sudah ada 2 main flower kita nih di Ya. sini. Setelah itu Nah, apa nih Kak? Terus kita masih lanjut lagi nih ke bunga yang besar. Nah, kalau ini ada namanya bunga gompi nih, Kak Saras. Dia kan gede juga, ya kan. Ini kita taruh di tengah tetap. Jadi di tengah tuh tetap harus ada bunga gitu. besarnya juga. Oke, oke. Tapi kan ini kan jaraknya kecil ya. Jadi bunganya bakal pendek banget aja, gitu. Jadi nggak terlalu menonjol, nggak apa-apa. Gitu. Jadi dia buat nutupin si area tengah aja. Gitu. Ini kita langsung potong Pendek aja. aja, segini aja nih Kak. Segini. Segini aja. Segini ya. Ya. Oke, kita langsung potong aja. Nah, terus kita Udah sependek ini. Ini sahabat cantik kita langsung taruh aja lagi ke di foam. tengah, tetap arahnya ke depan. Oh gini. Ya. Oke, masukin lagi. Terus habis itu nih kita bunganya nyampur banget ya. Jadi ini ada lagi namanya garbera. Wah, oke. Ini juga warnanya dia perpaduan gitu ya. Mix sahabat juga. cantik Ini ya? namanya garbera batik. Oh gitu. Gitu. Karena dia ada kayak corak-coraknya gitu. Jadi kita biasanya sebutnya garbera batik. Oke. Gitu. Nah, ini kan salah satu main flower juga Mm-mm. gitu ya. Nah, kalau setiap bunga kan bentuknya beda-beda tuh Kak Saras. Ada bunga yang kayak rose kayak gini, ada yang dia flat kayak gini. Nah, itu juga mempengaruhi posisi peletakan dia di rangkaian. Gitu. Lumayan ya. Lumayan Agak ya. belajar ya. Udah agak pusing sahabat cantik, tapi nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Betul. Kita langsung aja nih tusukin Jadi, ke foamnya. Karena dia bentuknya kayak gini, jadi kita bikin dia agak menonjol aja nih. Biar enak, arahin ke Kak Saras, biar nanti kira-kira. Oke, kita tunjukin dulu ke sahabat cantik. Sampai sejauh ini sudah seperti ini ya hasilnya ya. Jadi bagian belakang terisi juga, tengah jangan lupa. Terus kemudian tadi fokusnya di depan juga ya Kak ya. Ini adalah Betul. main flowernya. Tapi belum selesai Belum nih sahabat selesai. cantik. Masih kita harus isi lagi Betul, ya. harus diisi. Pokoknya sampai si foamnya tadi itu dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama Gitu. sekali ya. Iya. Kita lanjut isi lagi. Lanjut ya. Jadi sekarang kita menggunakan ini kan aster nih, Kak Saras. Namanya tadi yang aku bilang dia sebagai filler. Filler, oke. Jadi Pengisi ya. pengisi gitu. Jadi bisa kita potong pendek-pendek aja nih, nggak usah panjang-panjang. Dia benar-benar cuman buat ngisi aja. Gitu tuh kan jadi cakep. Gitu. Ini langsung kita potongin aja. Ya. Nanti yang bunga yang jelek-jelek itu nggak usah kita pakai. Jadi kita hanya pakai bunga-bunga yang bagus aja. Bagus aja. Nah ini nih Kak Fira, kalau misalnya ini kan ada yang belum kebuka nih. Ini kita pasang juga apa Nggak gimana? usah. Yang ada bunganya aja. Oke, kita langsung ini aja ya. Jadi pendek-pendek aja Kak Saras. Oke. Yang penting menutupi si floral foam tadi. Oh, kitanya di atas itu ya. Tapi ini misalnya kan udah dibawa nih Kak, misalnya nih ditaruh di rumah gitu misalnya. Terus biar tetap fresh gitu, biar lebih tahan lama. Karena tadi udah ada foamnya sih seharusnya udah nggak perlu maintenance apa-apa lagi sih. Gitu. Kecuali kayak buket ya. Kalau buket kan dia harus kita buka tuh dari wrappingannya baru kita taruh di vas gitu. Kalau ini nggak usah sih. Oh, saya oke. Lebih Ringkes ya. enggak, kita rapihin aja guys. Dah, cukup. Ya, Sip. Ini udah jadi? ya. Nah, sahabat cantik, ini kita udah selesai nih bikin buketnya ya? Basket. Oh, basket. Flower namanya basket. Flower basket. Ini hasil akhirnya. Kita puter yang bagian depannya. Oke. Nah,
ini bagian depannya tadi ada 2 main flower di sini. Ya. Terus ini bagian sampingnya. Apa ini, bunga apa? Bunga apa tadi? Ya lupa. Tapi yang penting bunganya semuanya cantik Cantik, ya. gitu. Semuanya cantik, terus juga wangi dan juga penuh warna di sini. Iya. Nah, dan jangan lupa ini untuk biar hasil akhirnya lebih cantik lagi dipakein pita Tadi ya, kita Kak, pakein ya? pita. Nah, gitu. kita udah pakein pita di sini. Warnanya boleh apa aja ya, Kak? Boleh apa aja, cuman lebih baik yang sesuai tema aja. Kayak ini kan pastel-pastel nih, jadi kita menggunakan pink deh, paling aman. Oke, Gitu. jadi seperti itu ya tips and triknya yang udah dibagikan oleh Bener. Kak Vira. Tentunya bermanfaat banget nih untuk sahabat Iya. cantik yang pengen belajar juga merangkai bunga di rumah. Nggak harus untuk jualan ya. Betul, bisa Tapi buat untuk iseng-iseng, hobi buat aja. healing juga. Iya, betul. Iya. Kalau segini nih Kak, di range harga berapa sih Kak untuk basket flower ini? Ini biasanya aku jual di range 650 sih 650. Oke, ini karena tadi juga banyak banget ya bunganya ya. Terus juga tadi udah dipakein foam supaya bunganya ini lebih awet. Wah, cantik sekali ya sahabat cantik. Iya. Mungkin kita boleh pegang Iya. ya. Jadi kalau bunga kayak gini dari samping pun juga cakep, Iya. dari belakang juga cakep ya. Jadi kalau misalnya di ruang tengah nih Kak Saras, kita mau taruhnya di tengah-tengah meja juga bisa. Oke. Nah, jadi karena dari semua sisinya juga ada bunganya. Oke. Nah, ini dia ya, sudah selesai semua hasil dari flower basket kita, basket flower kita. Iya. Ada tips nggak nih, Kak Vira, untuk sahabat cantik di rumah yang pengen ikutan belajar bikin merangkai bunga seperti ini? Tipsnya itu pertama pemilihan bunga itu Pemilihan penting bunga. banget, Oke. sama pemilihan warnanya, mix and match-nya harus tepat biar warnanya nggak jomplang, nggak kontras. Seperti itu. Terus tadi yang paling utama banget, base yang paling utama banget itu si floral foam-nya. Itu harus kita pastiin basah biar bunganya pas udah jadi dia bisa bertahan lebih lama. Lebih awet ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Saras udah bikin bareng nih, langsung diajarin sama Kak Viranya langsung. Iya. Kalau sahabat cantik di rumah pengen ikutan belajar nih sama Kak Vira, ada nggak sih Kak caranya? Caranya ikut kelas aku gitu. Oh, misalnya. ikut. Ya. Oke. Jadi di Manisia Flores ini kita buka ternyata floral class. kayak Oke, gitu. nah untuk sahabat cantik yang di rumah bisa ikut kelas di Kak Vira ini. Caranya gimana nih Kak? Jadi biasanya kita itu kelasnya tuh ada 2 tipe. Jadi ada yang private, ada yang group class. Cuman kalau untuk yang private, jadi untuk yang private itu biasanya teman-teman boleh nih nentuin waktunya mau kapan tuh, biasanya kita sesuaiin sama jadwal kita bisa apa enggak. Kalau untuk group class itu biasanya schedule kita yang nentuin. Biasanya satu group class itu berisi 4 orang gitu. Jadi waktunya kita yang tentuin, nanti teman-teman bisa join ketika kita lagi open regis kayak gitu sih. Oke, wah ternyata nih di Manisia Flowers ini juga membuka kesempatan ya untuk teman-teman ataupun sahabat cantik di rumah yang pengen belajar langsung dengan Kak Vira. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih jenis kelasnya ada apa aja. Cara daftarnya gimana Kak? Cara daftarnya langsung aja melalui Instagram. Di situ ada nomor WhatsApp admin. Jadi bisa langsung kontak ke situ aja untuk jadwal kelasnya. Oke, jadi bisa langsung aja ke Instagram, namanya bakalan kita taruh di sini @manisefloris. Semua informasinya ada di sana ya Kak ya? Betul. Oke, jadi itu tadi segala informasi terkait karangan bunga, bunganya, tips and trick, bahkan untuk kelas ya. Kalau misalnya sahabat cantik mau ikut join, udah langsung bisa di situ. Jadi banyak banget informasi yang bisa didapat. Sangat inspiratif banget ya Kak Vira ya makasih, untuk Kak di Sarah. episode Jelita kali ini. Ada pesan gak nih Kak untuk sahabat cantik di rumah biar misalnya sahabat cantik yang pengen belajar nih bisa tetap semangat dan gak gampang menyerah? Tetap fokus sama diri sendiri sih. Kalau aku ya, lebih fokus sama diri sendiri, nggak usah ngelihat orang lain karena kan rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Betul. Jadi tetap fokus sama diri sendiri, sama karya kita sendiri, jadi diri sendiri aja. Oke, betul. Jadi intinya adalah fokus dan juga terus belajar, dan tadi juga kita udah mention ya kalau Kak Vira ini juga learning by doing. Oke, sahabat cantik di rumah, itu tadi pesan dari Kak Vira ya. Pokoknya intinya harus tetap fokus dan juga jangan menyerah. Dan sobat Jelita jangan kemana-mana, tetap saksikan Jelita di episode berikutnya karena akan selalu ada kisah inspiratif ataupun sosok inspiratif yang akan hadir di episode Jelita, Jendela Informasi Wanita. Bye.
Gimana sahabat cantik? Seru sekali kan episode Jelita pada kali ini? Dan selain tadi kita sudah belajar merangkai bunga, apakah sahabat cantik sudah mulai tertarik nih untuk ikut belajar di Manise Floris ini? Dan sahabat cantik, nilai yang bisa kita ambil dari Kak Fira ini yang merupakan perempuan inspiratif adalah bukan hanya tentang upaya menjadi wanita produktif, tapi juga ikut berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan dampak positif bagi sekitar. Tapi ini sahabat cantik, ternyata meskipun profesi ataupun bidang ini didominasi oleh perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki ingin mencoba menggeluti bidang merangkai bunga ini. Demikian episode Jelita pada kali ini, sampai ketemu lagi di episode Jelita berikutnya. Sampai jumpa.